Satu lagi saudara, Mazmur 25 ayat ke-10. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami kasih setia Tuhan. Tapi ada syaratnya. Apa saudara? Dia harus memegang, dia harus melakukan firman Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi saudara, mari kita ingat 3 janji Tuhan ini. Pertama, janji umum. Yang kedua, janji khusus. Yang ketiga, janji bersyarat. Jangan kita sembarangan pegang janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan yang secara umum berlaku untuk setiap orang. Lalu, kalau memang kita harus mengerjakan bagian kita, kerjakan bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau itu, supaya janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, saudara. Ada orang yang kekurangan, tidak kekurangan. Ya. Ada orang yang sedang mengalami masalah, tidak jalan keluar, mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Nah, pembacaan Alkitab kita hari ini, saudara, sudah membuktikan bagaimana Allah itu tidak ingkar janji. Di dalam kitab Kejadian, Allah itu saudara membinasakan seluruh umat manusia yang dilihatnya sudah berbuat dosa dan banyak kejahatan. Hanya 8 orang yang dilihat oleh Tuhan masih layak diselamatkan. Dan lewat mereka lah keturunan umat manusia ini kemudian dibangun kembali. Dan sekalipun manusia itu telah akan berbuat jahat kembali seperti yang terjadi sebelum zaman Nuh, Allah itu berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi. Nah, janji Tuhan ini ditulis di Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Inilah janji Allah kepada Nuh dan kepada seluruh keturunannya, termasuk kita, saudara-saudara. Tidak akan ada air bah lagi. Tidak ada manusia yang binasa karena air bah. Allah justru akan menyelamatkan manusia. Bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Saudara, Allah menyelamatkan umat manusia dengan mengutus Yesus datang ke dunia ini. Dan di Markus 1 tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus datang lalu memberitakan Injil kepada manusia yang hidup. Ketika Tuhan Yesus datang di dunia, itulah bukti Allah menepati janjinya untuk tidak membinasakan manusia lagi, malah Allah itu menyelamatkan manusia. Janji untuk menyelamatkan umat manusia itu janji yang sulit buat Allah, saudara. Kenapa? Karena ketika Allah itu menepati janjinya, Dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia harus melihat bagaimana Yesus dianiaya, Yesus menderita, Yesus disalibkan, terpisah dari Allah sendiri, dihancurkan karena dosa. Tapi untuk janji yang sulit ini pun Allah mau menepatinya. Allah tidak ingkar janji, saudara. Apalagi buat hidup kita setiap hari. Kita yang lagi bergumul dengan masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak kita, masalah masa depan kita. Kita yang sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Apa sih saudara yang Allah tidak bisa selesaikan dalam hidup kita? Janjinya adalah ya dan amin. Dia mau mencukupi kita, mau menolong kita, menyertai kita, dan tidak membiarkan kita sendirian. Sebab itu saudara, peganglah janji Tuhan itu, karena kita tidak akan dikecewakan kalau kita percaya dan berharap pada janji Tuhan. Amin.
Satu kali seorang anak kecil disuruh ayahnya mengisi bak air yang ukurannya cukup besar. Begitu melihat bak air dan beratnya tugas yang harus dikerjakan anak kecil ini mengeluh, "Pak, mana bisa saya kerjain pekerjaan seperti ini? Capek Pak, berat Pak," dan segala macam alasannya. Ayahnya tahu saudara, pekerjaan itu cukup berat buat anak. Tapi mau bagaimana lagi? Dia harus pergi kerja, dan anak itu adalah anak laki satu-satunya di rumah itu yang bisa membantu keluarga mereka mendapatkan air. Jadi ayahnya bilang begini, "Nah, kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini, besok Papa beliin benang gelasan." Saudara, mendengar janji ayahnya, semangat si anak bangkit. Tugas yang berat jadi ringan untuk dikerjakan. Perhatikan saudara, anak itu mengerjakan perintah ayahnya karena dia percaya kalau Allahnya itu tidak akan pernah ingkar janji. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bukankah kita seharusnya memiliki semangat yang sama? Karena kita juga disertai dengan janji-janji Allah. Kalau Bapak di dunia saja yang menjadi seorang ayah sanggup menepati janjinya, sanggup untuk tidak ingkar janji, apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Bapak kita yang di surga itu tidak pernah lalai untuk menepati janji. Karena itu saudara, yakini terus, pegang terus janji Tuhan dalam hidup kita. Sabar, tekun menantikan janji Tuhan itu sampai janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Kalau saat ini kita sedang susah, kondisi keuangan seret, tidak menentu, sakit, penyakit masih saja menggerogoti, masalah masih juga tidak ada ujungnya, nggak tahu kapan selesainya. Masa depan kita rasanya nggak jelas. Ingat janji Tuhan yang akan selalu menolong dan mencukupi kita, saudara. Ingat janji Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tetaplah percaya, Allah